Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuni Wartu Soliha, mahasiswi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia, yang merupakan mahasiswa yang mengikuti kelas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja, untuk soal yang pertama saya akan baca, yaitu pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat Anda. Baik, saya akan menjelaskan pendapat saya terkait masyarakat madani merupakan faktor penunjang dari keberhasilan demokrasi. Sebelum itu, saya setuju dengan bahwa masyarakat madani merupakan faktor penunjang dari keberhasilan demokrasi. Kenapa? Karena menurut saya, kalau dilihat dari definisinya sendiri, masyarakat madani adalah suatu sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang saling menjalin keseimbangan gitu antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Nah, dari situ kita bisa garis bawahi bahwa adanya prinsip moral, kemudian ada keseimbangan gitu ya antara kebebasan individu dan juga adanya kestabilan masyarakat, seperti itu. Nah, dari situ saya juga pernah membaca beberapa sebenarnya karakteristik atau ciri-ciri dari masyarakat madani itu seperti apa gitu. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari masyarakat madani sendiri itu yang pertama tentu ada yang namanya etika, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada juga toleransi atau saling memahami dan menghargai, kemudian adanya juga yang namanya hubungan timbal balik, jadinya ada timbal balik, dan yang terakhir ada kemajemukan budaya. Nah, dari situlah hal-hal tersebut itu tentu juga berpengaruh ya terhadap keberhasilan demokrasi. Itu yang menjadi penentu demokrasi. Seperti itu. Jadi memang masyarakat madani itu sangat diperlukan. Contohnya saja, yang pertama ini terkait etika. Jadi dalam demokrasi itu perlunya etika gitu. Masyarakat madani punya etika, punya sopan santun yang baik, seperti itu. Etika yang seharusnya dalam demokrasi seperti apa, itulah yang diterapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Masyarakat madani punya pengetahuan gitu. Nah, elemen-elemen dari demokrasi itu kan banyak sekali gitu. Ada pemerintah, ada masyarakat gitu. Misal nih pemerintah punya pengetahuan gitu, itu kan tentu karena mereka akan mengolah negara gitu. Jadi harus punya pengetahuan gitu. Misal mau menetapkan ketentuan ini, mau mengeluarkan kebijakan ini, tentu kan nggak semerta-merta harus mengeluarkan, tapi juga harus punya pengetahuannya dulu nih, seperti itu. Begitu juga masyarakat. Jika masyarakat punya pengetahuan, maka masyarakat juga berhak nih menyampaikan aspirasi, kemudian mau menyampaikan kritikannya terhadap apa yang telah dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan ini penting, wawasan ini sangat penting, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga tadi saya menyebutkan toleransi. Toleransi yang dimana toleransi atau saling menghargai ini tuh penting. Karena kenapa? Di dalam sistem demokrasi ini tidak pernah melihat Anda berasal dari mana, siapa Anda, tapi punya hak yang sama dalam demokrasi, punya suara yang sama juga. Semua berhak melakukan pendapat, semua punya hak suara untuk memilih siapa. Kayak gitu. Jadi memang itu juga merupakan faktor penting. Kemudian selanjutnya adanya hubungan timbal balik nih. Jadi adanya hubungan yang saling menguntungkan, timbal balik gitu. Ada yang respon, ada yang memberi, ada yang merespon dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adanya kemajemukan budaya. Jadi adanya beberapa budaya yang nggak mempengaruhi kayak gitu. Nah, dari situlah betapa pentingnya dari itu yang ciri-ciri yang saya ketahui. Nah, dari ciri-ciri tersebut kan harus diterapkan dalam demokrasi gitu. Kalau misal ciri-ciri yang tadi saya sebutkan tidak ada di demokrasi saat ini gitu, tentu semuanya akan hancur. Misal nggak ada yang saling menghargai, nggak ada pengetahuan, nggak ada arah gitu ya, nggak ada etika, nggak ada sopan santun, tentu keberhasilan demokrasi tidak akan tercapai. Jadi perlu adanya masyarakat madani, seperti itu.
Selanjutnya, ini untuk pertanyaan yang kedua. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Berikan evaluasi apa kekurangan dan kelebihan dari demokrasi saat ini. Baik, menurut saya kalau dilihat dari dinamika tentu perjalanan demokrasi sudah lama ya. Mulai dari masa orde lama, orde baru sampai revolusi gitu. Yang di orde lama kayak misal demokrasi belum benar-benar penerapannya karena memang masih kayak lebih terpusat gitu ke pemimpin. Kemudian selanjutnya di masa orde baru juga mulai ada ini karena di sana masih kayak masa-masa pembangunan. Jadi kayak masih dikoordinir juga oleh dari pemimpin gitu karena ingin meningkatkan pembangunan seperti itu. Kemudian selanjutnya di masa reformasi di sini udah mulai nih adanya demokrasi Pancasila juga kan ya di masa reformasi gitu. Begitu kayak mulai adanya politik dalam demokrasi dan lain sebagainya di sana. Kemudian selanjutnya di masa sekarang. Kalau di masa sekarang perkembangannya seperti apa? Kalau menurut saya masa sekarang demokrasinya sebenarnya udah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, masyarakat berhak memilih, kemudian masyarakat juga berhak apa ya, selain memilih juga dipilih ya. Kemudian selanjutnya masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Nah, dari situlah saya juga melihat beberapa menganalisis sebenarnya kekurangan dari demokrasi Indonesia saat ini tuh apa gitu. Nah, kalau dilihat dari kelebihannya dulu ya, kelebihannya itu tadi yang sudah saya sebutkan, semua orang berhak menyampaikan aspirasi, semua hak memiliki hak untuk memilih siapa gitu. Dan itu semua sama, masih tetap di Indonesia seperti itu. Ya, biasanya kalau berbau-bau untuk memilih dan pilih itu kan melalui pemilu ya, demokrasi pemilu ya. Nah, di pemilu itu tentu uh, yang pertama untuk saat ini ya, ini melangkah ke kekurangan. Kalau melihat dari pemilu demokrasi di Indonesia itu banyak sekali orang yang ingin menduduki suatu jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya dengan motif tertentu. Nah, dengan hal tersebut tentu membuat mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan gitu. Nah, dengan mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan, mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya, itu tentu mereka melakukan usaha sebagaimanapun gitu. Bahkan cara yang seharusnya nggak boleh dilakukan karena ingin menduduki tersebut. Misal contoh saja penyuapan. Di Indonesia orang mau menjabat sebagai pejabat ya, itu tentu pertama ini harus dari orang kaya karena penyuapan gitu, berapa banyak yang kamu berikan untuk orang bisa memilih kamu. Begitu juga orang yang kekurangan gitu, itu tentu biasanya berprioritas atau peluangnya itu sangat kecil untuk bisa menang. Dan itu yang disalahkan bukan hanya dari pihak pemerintah atau pihak masyarakat, tapi dua-duanya. Kenapa? Karena kalau pihak, mohon maaf, bukan pemerintah, tapi yang mau mencalonkan diri, nah itu seperti itu kan tentu salah gitu. Tapi juga masyarakatnya, kalau masyarakat benar-benar mendukung demokrasi gitu, ya nggak usah menerima gitu. Sekarang yang ditanyakan bukan proker ke depan mau melakukan apa yang mau perubahan apa yang mau diberikan, nggak seperti itu. Tapi berapa banyak uang yang akan saya terima, berapa banyak saya mau memilih Anda, tapi berani berapa Anda membayar saya untuk memilih Anda, seperti itu. Biasanya seperti itu di Indonesia. Tapi memang nggak kebanyakan seperti ini. Tapi ada yang seperti ini dan itu justru mengganggu proses yang namanya demokrasi. Demokrasi karena suara rakyat pun bisa dibeli dengan uang gitu. Padahal kan suara rakyat seharusnya itu bener-bener penting gitu ya. Satu suara itu kan sangat penting gitu untuk menentukan kedepannya Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini, kalau udah merambat ke suap menyuap, tidak menutup kemungkinan terjadinya yang namanya korupsi. Tidak menutup kemungkinan terjadinya korupsi, dan Indonesia itu saat ini pun korupsi sudah merajalela. Kemudian selanjutnya, ini kita memang punya hak untuk beraspirasi dan lain sebagainya. Ya udah, kita sebagai masyarakat menyampaikan aspirasi kita, tapi nyatanya dengan aspirasi kita tersebut tentu kadang itu masih belum ada ketindaklanjut. Ya udah diabaikan, tidak dipedulikan. Padahal
kehidupan negara ini juga pun yang melaksanakan kita gitu, masyarakat semua seperti itu. Nah disitulah kayak masyarakat kayak masih ngerasa demokrasi Indonesia masih belum berjalan dengan semestinya gitu. Tapi harapannya nanti semoga dengan bertambahnya waktu dapat adanya perubahan seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Oke, baik. Indonesia memang sangat luas. Indonesia untuk tata letaknya berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Benua Asia dan juga benua Australia, dan tentunya di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan posisi Indonesia yang seperti itu, tentu Indonesia juga berdampak nih ya. Kemudian selain itu Indonesia itu berada di jalur Khatulistiwa. Ya, jalur ini tuh sangat mendukung sumber daya alam Indonesia ya. Makanya Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Kemudian selain itu jumlah penduduk itu juga berpengaruh terhadap perkembangan, karena dengan jumlah penduduk itu nggak mudah sekali gitu untuk mengatur penduduk yang banyak. Kemudian berbineka. Jadi Indonesia banyak sekali ragamnya, banyak sekali budayanya juga. Nah, itu juga menjadi pertimbangan gitu. Nah, kemudian dengan adanya ini gitu, bagaimana dampaknya untuk Indonesia ya dengan melihat geostrategi. Nah, kalau dilihat dari geostrategi, tentu Indonesia itu enggak hanya ya Indonesia saja, tapi ada kemungkinan juga negara lain itu ada hubungannya dengan Indonesia. Misal nih, orang asing mau ke Indonesia gitu, ya kan? Nah di situ juga berdampak nih. Kemudian karena kita hidup nggak bisa sendiri gitu, kita membutuhkan juga negara lain seperti itu. Misal saja yang pertama dampak negatifnya ya, misal ada orang asing masuk ke negara kita, karena negara kita yang beragam, banyaknya budaya, kita saling menghargai budaya, takutnya itu di sana itu nanti berdampak kepada rasa cinta kita terhadap budaya kita. Jangan-jangan orang asing masuk membawa budayanya, kita mau ikut-ikutan, padahal itu kan nggak seharusnya gitu. Kemudian selanjutnya banyak sekali kalau selain itu, dari situ kita juga bisa ambil kelebihannya. Kalau misal orang asing ke kita, ya udah kita bisa meningkatkan keekonomian kita, mulai dari memperbaiki pariwisata. Kalau misal orang asing suka dengan pariwisata yang ada di Indonesia kan kaya nih. Nah itu orang luar akan sering ke Indonesia gitu, karena dengan seringnya ya udah perekonomian mungkin yang mengelola pariwisata akan meningkat kayak gitu. Kemudian selain itu juga bisa nih memperkenalkan negara kita gitu lebih jauh ke orang-orang asing yang datang ke Indonesia seperti itu. Itu juga pengaruhnya ya. Kemudian budaya-budaya, kemudian jumlah penduduk juga ya, karena semakin banyaknya jumlah penduduk, maka juga pun perekonomiannya juga kan harus ditingkatkan kayak gitu. Nah itu tadi mungkin salah satu contohnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan selanjutnya di poin selanjutnya mengenai jelaskan elemen-elemen penting Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Baik, jadi Astragatra atau biasa dikenal dengan ada Trigatra dan Pancagatra. Kalau Trigatra itu biasanya berhubungan dengan letak, misal luas Indonesia, kemudian apa yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan alamnya, kayak gitu ya. Kemudian kalau di Pancagatra itu berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dari Tri dan Pancagatra tersebut itu tentu juga nggak semudah itu, banyak sekali gangguan-gangguan gitu yang masuk gitu ya, untuk apalagi sekarang itu masalah global, jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk mengikuti globalisasi gitu. Nah bagaimana sih upaya untuk bisa biar tidak terpengaruh sekali oleh globalisasi, menghadapi globalisasi itu bagaimana? Yang pertama tentu kita itu sebagai masyarakat itu harus paham dulu bagaimana sebenarnya yang baik dan yang buruk, yang mana budaya kita dan yang mana enggak. Jadi kalau misal ada sesuatu yang dari luar negeri gitu, ya udah
kita juga nggak bisa menolak gitu. Bisa jadi juga ada manfaatnya buat kita. Jadi kita harus benar-benar milah mana yang bagus, mana yang enggak, seperti itu. Jadi itu benar-benar harus diterapkan. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adanya ini, pasti kan ada pasar dunia nih, karena kita kan global ya, itu pasti ada import kayak gitu, ada ekspor dan sebagainya. Nah, kalau misal ada barang-barang luar negeri gitu dan di Indonesia ada, lebih baik belilah yang di Indonesia, yang di lokal. Janganlah karena lebih bagusan nih, lebih elitan di luar negeri, itu salah gitu. Kita harus mendukung produk-produk lokal gitu. Kita harus meningkatkan, membantu perekonomian di lokal seperti itu. Bahkan kalau bisa ya kita justru membantu untuk mereka sampai mengirimkan produknya ke luar Indonesia gitu, dengan cara mungkin ya karena kita udah bangga, kita udah mencintai bangsa gitu, kita mau mempromosikan atau memperkenalkan, intinya lebih ke memperkenalkan sih, memperkenalkan apa yang kita miliki ke Indonesia, seperti ke luar negeri seperti itu. Dan yang terakhir itu yang perlu ditanamkan adalah rasa bangga kita terhadap Indonesia, rasa bangga, kemudian maunya kita paham terkait Indonesia seperti apa, Indonesia bagaimana, itu sangat penting. Karena dengan menghadapi globalisasi ini sangat tidak mudah gitu untuk bisa mempertahankan apa yang semestinya dipertahankan untuk negara. Baik, selanjutnya pertanyaannya yaitu jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam menjadi solusi penyelesaian dari masalah tersebut. Oke, ini bahas terkait pluralisme dan juga kalau diketahui bahwa pluralisme ya, pluralisme itu berasal dari dua kata, plural dan isme, yang berarti keberagaman ya, keberagaman. Nah, dari pengertian yang saya ketahui, pluralisme itu adalah menghargai adanya perbedaan atau keberagaman gitu, dengan cara memperbolehkan masyarakat untuk tetap percaya dan meyakini dan menjaga dari keunikan dari budaya-budaya tersebut kayak gitu. Jadi adanya dengan adanya keberagaman tapi tetap adanya toleransi, seperti itu ya, menghargai keberagaman, pluralisme. Kemudian selanjutnya untuk yang multikulturalisme itu, multi berarti banyak. Kalau kulturalisme itu paham atau ideologi ya, seperti itu, atau aliran budaya. Nah, jadi kalau multikulturalisme itu berarti pandangan yang berhubungan dengan aliran atau budaya. Jadi kayak keberagaman di dunia ini itu kan banyak sekali ya. Nah, itu harus adanya kayak paham gitu, adanya kepahaman di situ. Nah, dengan adanya Indonesia negara pluralisme dan multikulturalisme, tentu itu kalau misal tadi dilihat di soalnya itu bagaimana peran Pancasila. Karena dengan adanya pluralisme dan multikulturalisme itu memang sering terjadi namanya ketidakcocokan atau gesekan-gesekan yang menjadi pertengkaran. Nah, peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena kalau misal Pancasila, kita udah menerapkan 5 Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, ya ini tentu, ini ke sila ketiga. Kalau kita memikirkan persatuan, maka ya udah dengan banyaknya keberagaman, kita terima seperti itu. Kemudian selanjutnya dilihat dari Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dari semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya udah seperti itu sangat penting. Kita beda tapi kita tetap satu tujuan gitu. Ya udah, dengan adanya perbedaan itu jadikanlah kelebihan. Nggak usah kamu seperti ini, saya seperti ini, nggak perlu. Yang penting kita mencapai tujuan bersama, tapi tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan itu akan menjadi solusi untuk mencegah terjadinya pertengkaran-pertengkaran atau gesekan-gesekan seperti. Jadi memang peran Pancasila, jika benar-benar memaknai peran dari Pancasila dan Bhinneka, itu sangat berpengaruh terhadap hal ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan yang mau saya jawab terakhir, yaitu mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime ya, atau kejahatan yang luar biasa gitu ya.
jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat, dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Baik, jadi memang korupsi itu dampaknya luar biasa, karena itu kejahatan yang luar biasa. Yang pertama, seharusnya hak untuk kesejahteraan masyarakat diambil sendiri, dan itu merugikan banyak masyarakat. Kemudian yang kedua, mulai tidak ada lagi yang namanya kejujuran, kepercayaan udah hilang. Kemudian yang ketiga, intinya hak yang nggak harus dimiliki dan merugikan orang lain. Yang seharusnya buat pembangunan jalan, akhirnya nggak dibuat, diambil uangnya, jalannya banyak yang rusak. Kemudian untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, justru dipakai sendiri, tidak diberikan, justru menyusahkan masyarakat yang lain yang membutuhkan bantuan tersebut, seperti itu. Kemudian banyak sekali dampak buruknya dari situ, dari korupsi, seperti itu. Nah, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk itu ya, mengatasi atau mencegah terjadinya korupsi, atau dengan adanya korupsi seperti apa gitu, peran mahasiswa. Peran mahasiswa yang pertama, tentu mahasiswa itu harus punya keyakinan atau punya pribadi yang baik dulu. Intinya pribadi yang nggak mau melakukan hal yang sama, pribadi yang benar-benar menjunjung tinggi yang namanya anti korupsi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dan hal tersebut bisa diterapkan secara mulai dari kita masih menjadi mahasiswa. Misal kita kuliah yang rajin, nggak pernah bolong-bolong tanpa alasan gitu, itu kan juga merupakan korupsi waktu juga gitu. Itu hal-hal sepele, jadi kayak dibiasakan mulai dari penanaman sejak dini gitu, keniatan dari diri sendiri gitu, memikirkan orang lain, jangan pernah melupakan orang lain kayak gitu, memikirkan juga kebahagiaan orang lain. Kemudian selanjutnya, kita sebagai mahasiswa biasanya kita tuh harus punya yang namanya berpikir kritis. Ya udah, setiap apapun terkait yang ketidakadilan, apalagi berhubungan dengan korupsi, kita sebagai mahasiswa sebagailah pelopor untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya. Kita bisa mengkritisi apa yang seharusnya. Kemudian selanjutnya itu kita harus memberi contoh juga ya. Contoh, kita sebagai generasi, kita harus benar-benar menanamkan pada diri untuk berperilaku baik. Jadi peran mahasiswa kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak lagi peran mahasiswa, dampak positif yang harus dibawa. Selain menjadi pelopor, membantu masyarakat, mengkritisi, kemudian juga mempraktekkan. Ini yang paling penting, mempraktekkan gitu. Jadilah mahasiswa yang aktif, kemudian jadilah mahasiswa yang benar-benar menjunjung kebenaran, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.